Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah provinsi yang dulu menjadi benteng terakhir Republik Indonesia di ujung barat Nusantara, tiba-tiba dihapus dari peta administrasi Indonesia. Rakyatnya gelisah, pemimpinnya memberontak, dan dunia menyaksikan bagaimana Aceh berjuang agar tidak dilupakan. Tapi tahukah Anda, bagaimana akhirnya Aceh kembali berdiri dengan kehormatan penuh di pangkuan Republik? Inilah kisah nyata perjuangan rakyat Aceh. Bukan sekadar tentang gejolak politik, tapi tentang harga diri, warisan leluhur, dan cinta yang tulus untuk Indonesia. Mari kita gali kisahnya bersama, agar sejarah ini tidak hilang di telan waktu. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Situasi politik pasca kemerdekaan Republik Indonesia, RI, di tahun 1945 belum sepenuhnya stabil. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 memang menjadi tonggak bersejarah yang menandai berakhirnya era penjajahan, namun realitas di lapangan jauh dari kata tenang. Huru-hara, konflik bersenjata, dan intrik politik merebak di banyak tempat. Bangsa Indonesia, yang baru saja lahir sebagai negara merdeka, menghadapi ujian berat untuk mempertahankan eksistensinya. Banyak fase krusial terjadi dalam sejarah Republik Muda ini, mulai dari agresi militer Belanda hingga pergolakan internal yang bahkan kembali mengemuka menjelang era reformasi tahun 1998. Setiap fase menjadi catatan penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kematangan politik dan kedaulatan penuh. Gonjang-ganjing politik itu pun tak hanya terjadi di pusat kekuasaan di Jakarta, melainkan juga merembet ke daerah-daerah. Salah satunya adalah Aceh. Wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera ini bukan hanya sekadar batas geografis NKRI, tetapi juga benteng terdepan pertahanan Republik yang baru lahir. Aceh, dengan sejarah panjangnya sebagai wilayah yang pernah berdiri sebagai sebuah kesultanan besar dan memiliki identitas keislaman yang kuat, memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar wilayah administratif. Aceh merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar dalam upaya meraih dan mempertahankan kemerdekaan RI. Semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan telah mengakar jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Tradisi jihad fisabilillah yang tumbuh sejak era Kesultanan Aceh Darussalam membentuk karakter rakyatnya sebagai pejuang yang tak mudah tunduk oleh kekuatan asing. Sejarah mencatat bagaimana rakyat Aceh memberikan perlawanan sengit terhadap kolonialisme, mulai dari perlawanan Sultan Iskandar Muda terhadap Portugis, hingga perlawanan heroik Teku Umar dan Kat Nyak Dien terhadap Belanda di akhir abad ke-19. Semua itu menjadi fondasi psikologis dan kultural yang kemudian membentuk loyalitas tinggi rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Patriotisme dan nasionalisme rakyat Aceh dalam mendukung sekaligus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 sangatlah luar biasa. Ketika gema proklamasi kemerdekaan sampai ke tanah Aceh, rakyat menyambutnya dengan gegap gempita. Ini bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah pertanda lahirnya harapan baru, di mana Aceh, bersama seluruh bangsa Indonesia, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, lepas dari cengkeraman penjajahan. Antusiasme rakyat Aceh terhadap kemerdekaan begitu besar, bahkan ketika ada upaya sistematis untuk menghambat cita-cita kemerdekaan tersebut. Ketika sebagian golongan ulek balang, aristokrat, yang merupakan kelompok bangsawan warisan masa kesultanan, membentuk Comité van Ontvangst, sebuah komite yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap kembalinya kolonial Belanda ke Indonesia, termasuk Aceh, rakyat biasa justru memilih arah yang berseberangan. Comité van Ontvangst menjadi representasi kepentingan kaum feodal yang tidak ingin kehilangan posisi mereka di tengah perubahan sosial politik yang terjadi. Maka, pecahlah Perang Cumbok 1945 hingga 1946, sebuah bentrokan berdarah antara kaum ulama, Teungku, yang mewakili rakyat pendukung Republik melawan kaum ulek balang yang mendukung Belanda. Dalam pertarungan itu, keberanian rakyat Aceh diuji, dan sejarah mencatat bagaimana sikap rakyat Aceh tetap teguh berdiri membela Republik Indonesia yang baru berdiri. Akhirnya, cita-cita kemerdekaan RI dapat dipertahankan di wilayah Aceh, meskipun harus dibayar dengan darah dan nyawa. Namun, sumbangsi Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tidak berhenti hanya pada peristiwa 1945 saja.
Ketika Republik mengalami ancaman lanjutan dari upaya Belanda yang kembali ingin menjajah Indonesia melalui agresi militer, Aceh kembali menjadi tumpuan harapan. Pada 15 Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Aceh. Kunjungan ini bukan hanya sekadar agenda seremonial kenegaraan, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat moral bangsa sekaligus menyusun langkah konkret mempertahankan kemerdekaan. Dalam kunjungan tersebut, Soekarno mengadakan pertemuan penting dengan para saudagar Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh, GASIDA. Ini adalah langkah cerdas Soekarno, sebab kekuatan ekonomi menjadi salah satu pilar utama untuk menopang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah embargo ekonomi, kekurangan logistik, dan ancaman invasi militer dari Belanda yang bersekongkol dengan pihak NICA, Nederlands Indiscivil Administratie, peran masyarakat Aceh, khususnya para saudagar, menjadi sangat vital. Mereka tidak hanya menyumbang dana secara pribadi, tetapi juga membantu pengadaan pesawat terbang, alat komunikasi, dan logistik yang dibutuhkan oleh Republik Muda ini untuk mempertahankan diri di kancah internasional. Soekarno sangat memahami bahwa Aceh merupakan salah satu garda terdepan ketahanan kemerdekaan RI. Letak geografis Aceh yang strategis menjadikannya sebagai pintu gerbang bagian barat Indonesia yang sangat menentukan dalam percaturan politik dan militer. Dari Acehlah banyak pengiriman bantuan militer dan logistik untuk daerah-daerah lain yang tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya agresi kolonial Belanda. Dukungan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan yang diperoleh bukanlah hasil pemberian, melainkan buah dari perjuangan kolektif bangsa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan latar belakang inilah, Aceh tidak hanya tercatat sebagai salah satu wilayah yang setia kepada Republik, tetapi juga sebagai tonggak penting dalam perjalanan sejarah mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Aceh pada masa-masa awal kemerdekaan adalah bukti nyata bahwa di ujung barat Nusantara terdapat sebuah semangat yang tak pernah padam untuk menjaga kehormatan Republik, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan asing dan intrik dari dalam negeri sendiri. Hasil monumental dari pertemuan bersejarah antara Presiden Soekarno dengan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh, GASIDA, di Hotel Aceh menjadi salah satu titik balik penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam forum tersebut, rakyat Aceh melalui para saudagarnya memberikan sumbangan luar biasa berupa pembelian sebuah pesawat udara jenis Dakota. Pesawat ini kemudian diberi nama RI-001 Seulawah dan diikuti oleh RI-002 Seulawah. Sumbangan itu bernilai fantastis untuk ukuran masa itu, yakni sebesar M120.000, Rp120.000 Malaysia, atau setara dengan 25 kg emas. Sebuah jumlah yang mencerminkan tekad dan kesungguhan rakyat Aceh dalam mendukung kelangsungan hidup Republik Indonesia yang masih seumur jagung. Pesawat RI-001 Seulawah bukan sekadar alat transportasi biasa. Ia menjadi simbol semangat kolektif bangsa untuk lepas dari belenggu kolonialisme. Dengan pesawat ini, Republik Indonesia memiliki sayap untuk menembus blokade ketat yang diterapkan oleh pasukan NICA, Nederlands Indiscivil Administratie, di berbagai wilayah Nusantara. Di tengah kondisi darurat, pesawat ini berperan layaknya jembatan emas yang menghubungkan Republik yang sedang berjuang dengan dunia internasional. Melalui pesawat ini pula, diplomasi Indonesia di pentas dunia mulai menemukan titik terang. Republik Indonesia yang semula hanya dipandang sebagai entitas pemberontak oleh sebagian kekuatan dunia, perlahan mulai mendapatkan pengakuan, baik dari negara-negara sahabat maupun melalui sidang-sidang penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Keberhasilan diplomasi Indonesia di kancah internasional menjadi salah satu faktor penting yang mendesak Belanda untuk membuka ruang perundingan dengan pihak Republik. Dalam konteks inilah, Aceh memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sekadar daerah pendukung. Ia menjadi pusat vital yang menghidupkan kembali denyut nadi perjuangan bangsa. Karena kontribusi strategis inilah, Presiden Soekarno dengan penuh penghargaan menyebut Aceh sebagai daerah modal bagi Republik Indonesia. Julukan daerah modal itu bukan sekadar retorika politik semata. Gelar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Soekarno dalam sebuah amanat kenegaraan yang disampaikan di hadapan rakyat Aceh dalam rapat akbar di lapangan Eksplanade atau yang kini lebih dikenal sebagai Belang Padang, Banda Aceh, pada 16 Juni 1948. Di tengah euforia pertemuan itu, rakyat Aceh semakin mantap bahwa perjuangan yang mereka lakukan bukanlah perjuangan sia-sia. Semangat kebersamaan antara rakyat dan pemerintah pusat semakin terjalin erat. Namun jalan menuju kemerdekaan penuh bukanlah jalan yang mulus. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan,
kolonial Belanda ternyata belum rela melepas mutiara Hindia Belanda yang telah mereka eksploitasi selama ratusan tahun. Bagi Belanda, Indonesia adalah aset strategis yang sangat berharga, baik dari segi sumber daya alam, posisi geopolitik, maupun kekuatan ekonominya. Oleh sebab itu, berbagai cara ditempuh oleh Belanda untuk merenggut kembali tanah Nusantara ke dalam genggaman kolonialisme mereka. Salah satu upaya paling nyata adalah melalui dua agresi militer besar yang dikenal dalam sejarah sebagai agresi militer Belanda I dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Dan agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Kedua operasi militer ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan bersenjata, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi Belanda untuk mempengaruhi opini dunia bahwa Republik Indonesia hanyalah sebuah pemerintahan yang lemah dan tidak mampu mengatur wilayahnya sendiri. Mereka berharap dengan aksi militer yang brutal tersebut, pengakuan internasional terhadap RI akan surut, dan kekuatan-kekuatan besar dunia akan kembali berpihak kepada mereka. Namun perhitungan Belanda meleset. Semangat juang rakyat Indonesia, yang didukung oleh solidaritas berbagai daerah termasuk Aceh, justru semakin menyala. Di banyak tempat, rakyat melawan dengan segala yang mereka miliki. Pasukan gerilya bermunculan, tokoh-tokoh pergerakan menggalang dukungan, dan diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta mulai menembus tembok-tembok kekuasaan internasional. RI berhasil membuktikan kepada dunia bahwa mereka bukan bangsa yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan militer semata. Perjuangan panjang dan melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 30 Desember 1949, Belanda secara resmi harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam sebuah momen bersejarah yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Ini merupakan kemenangan besar bukan hanya bagi Jakarta atau Jawa, tetapi bagi seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kemenangan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk kontribusi luar biasa dari Aceh yang dengan segala daya dan upaya telah memberikan modal bukan hanya berupa materi, tetapi juga moral, spiritual, dan simbol kebangkitan nasional. Setelah perang usai, Indonesia memasuki babak baru, yakni penataan ulang sistem pemerintahan dan wilayah administrasi. Salah satu agenda penting yang dilakukan adalah pembentukan dan pembagian wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, status Aceh mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1949, wilayah Aceh secara resmi ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia. Sebelumnya, Aceh hanyalah sebuah wilayah karesidenan yang berada di bawah administrasi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Staatsblad 1934 nomor 539 dengan nama resmi Karesidenan Aceh, Aceh en Onderhoorigeden. Bahkan, di masa transisi sekitar tahun 1948, Aceh sempat disatukan ke dalam struktur Provinsi Sumatera Utara melalui Undang-Undang Nomor 10/1948 tentang pembagian Sumatera dalam 3 provinsi. Namun, penetapan Aceh sebagai provinsi tidak sekadar soal administratif. Aceh merupakan tempat permulaan di mana teritori Republik Indonesia dihitung, dimulai dari titik 0 km yang berada di Sabang. Secara geopolitik, Sabang menjadi simbol tapal batas barat Indonesia, gerbang menuju dunia internasional. Dalam aspek sosiologis, Aceh merupakan wilayah multietnis yang memiliki warisan budaya dan peradaban Islam yang sangat kuat. Di masa-masa awal kemerdekaan, meskipun secara administratif masih berada dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara, Aceh sudah menunjukkan karakternya sebagai sebuah wilayah yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal kultural, sosial, maupun politik. Dengan semangat yang terus menyala, rakyat Aceh tak henti-hentinya memberikan kontribusi bagi perjalanan panjang Republik Indonesia. Dari titik nol Sabang hingga ke pelosok Nusantara, jejak langkah perjuangan Aceh menjadi catatan penting dalam buku sejarah bangsa, sebagai daerah yang bukan hanya ikut serta, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menopang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gelar daerah modal bukanlah sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan nyata atas peran Aceh yang fundamental dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Provinsi Aceh pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat yang mengacu pada pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara formal mengatur tentang tata pemerintahan daerah. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa wilayah Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.
Dalam kerangka itulah, khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, pembentukannya dilakukan pada bulan Desember 1948. Uniknya, pembentukan provinsi ini tidak dilakukan di Medan, yang kelak menjadi ibu kota provinsi, melainkan justru di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Tapak Tuan dipilih sebagai lokasi karena situasi keamanan di Sumatera pada masa itu sangat genting akibat invasi militer Belanda melalui agresi militer II. Pemerintahan RI di Sumatera terpaksa berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Di tengah kondisi darurat itu, kabupaten-kabupaten di wilayah Karesidenan Aceh disatukan secara administratif ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal ini diputuskan secara resmi dalam Ketetapan Nomor 5/GSO/1949, yang merupakan turunan yuridis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Ketetapan ini disahkan pada saat sidang Dewan Pemerintah Daerah yang berlangsung pada 27 Januari 1949. Namun, usia Provinsi Sumatera Utara dalam konfigurasi ini sangat singkat, hanya bertahan sekitar 6 bulan saja. Situasi politik Indonesia yang terus berubah, terutama setelah pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda, membuat peta administratif wilayah harus segera disesuaikan. Pada tahun berikutnya, yakni 1949, terjadi perubahan penting. Karesidenan Aceh dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara dan diberikan status sebagai provinsi tersendiri. Pembentukan Provinsi Aceh ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia. Landasan hukum pembentukannya mengacu pada Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8-WKPM-1949. Peraturan ini digagas oleh Syafruddin Prawiranegara, tokoh penting yang sebelumnya memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat ketika ibu kota RI di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Inilah untuk pertama kalinya Provinsi Aceh secara resmi dibentuk dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka. Penunjukan gubernur pun dilakukan, dan nama yang muncul sebagai gubernur pertama Aceh adalah seorang ulama besar sekaligus pejuang tangguh, Teungku Muhammad Daud Beureweh tahun 1899 hingga 1987. Sosok Daud Beureweh bukanlah nama asing bagi rakyat Aceh. Ia adalah ulama yang karismatik, yang sejak awal kemerdekaan gigih melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Tanah Rencong. Kiprahnya dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Aceh menjadikannya tokoh sentral dalam dinamika politik Aceh pasca proklamasi. Namun, perjalanan Aceh sebagai sebuah provinsi tidak berjalan mulus. Pergolakan sosial politik yang melanda wilayah ini membuat perkembangan ekonomi Aceh terhambat. Ketika daerah-daerah lain mulai menata kembali perekonomian mereka setelah perang, Aceh justru dililit oleh gejolak internal. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya kemudian, Aceh akan menghadapi tantangan besar lainnya, salah satunya adalah bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan meluluhlantakkan infrastruktur ekonomi daerah. Ironisnya, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang dulu merupakan induk sebelum Aceh berdiri sendiri, Aceh justru mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu sebab utama keterbelakangan ini adalah ketegangan politik yang terus membayangi Aceh selama bertahun-tahun. Salah satunya berpangkal pada persoalan ketidakpuasan sebagian masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ketidakpuasan itu kemudian memuncak pada dekade 1970-an, terutama ketika Aceh menjadi lokasi proyek besar ladang gas alam Arun. Proyek raksasa ini dikelola oleh perusahaan asing bekerja sama dengan pemerintah pusat, namun dirasakan oleh sebagian masyarakat Aceh tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat Aceh sendiri. Disinilah muncul figur Hasan Ditiro, seorang tokoh pergerakan Aceh yang hidup di pengasingan. Pada tahun 1976, Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, sebuah organisasi separatis yang menuntut pemisahan Aceh dari Republik Indonesia. Pergolakan ini semakin memperparah kondisi ekonomi Aceh, karena pemerintah pusat memandang wilayah Aceh sebagai kawasan rawan yang harus dikendalikan secara ketat. Ironi sejarah ini semakin kentara ketika kita menengok masa awal pembentukan Provinsi Aceh yang penuh semangat perjuangan dan nasionalisme, justru kemudian diikuti oleh dekade-dekade ketidakstabilan yang menahan laju pembangunan ekonomi daerah tersebut. Bahkan, lebih pahitnya lagi, status Provinsi Aceh yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata, ternyata hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Tak sampai setahun setelah pembentukan resminya, status Provinsi Aceh dicabut kembali. Pada tahun 1950, tepatnya 8 bulan setelah diresmikan, Provinsi Aceh dibubarkan.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu, Santoso Tirto Projo, melakukan kunjungan resmi ke Kutaraja, kini Banda Aceh, pada bulan Maret 1950. Dalam kunjungannya tersebut, Santoso menyampaikan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan bahwa Aceh harus kembali bergabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini tentu menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat Aceh, terutama di kalangan para ulama dan pejuang yang merasa bahwa perjuangan mereka dalam mempertahankan Republik Indonesia seolah tidak dihargai. Kekecewaan ini menjadi salah satu benih yang kelak berkembang menjadi berbagai bentuk resistensi sosial dan politik di Aceh, yang puncaknya akan terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Dengan kata lain, meskipun perjuangan Aceh di masa revolusi kemerdekaan telah mengukir tinta emas dalam sejarah nasional, namun perjalanan hubungan Aceh dengan pemerintah pusat tidak pernah lepas dari dinamika yang penuh gelombang. Ia menerangkan bahwa Provinsi Aceh belum pernah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Pernyataan tersebut ditegaskan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Peraturan inilah yang secara sah dan legal menghapuskan keberadaan Provinsi Aceh, sekaligus menganulir Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8-WKPM, _1949 yang sebelumnya menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Aceh pada tahun 1949. Dengan demikian, status Aceh sebagai sebuah provinsi yang berdiri sendiri resmi dicabut oleh pemerintah pusat. Tak berhenti sampai di situ, untuk memperkuat pelaksanaan Perpu Nomor 5-1950 tersebut, pemerintah Republik Indonesia, yang saat itu baru saja kembali menjadi negara kesatuan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah provinsi pada 14 Agustus 1950. Aturan ini membagi wilayah Indonesia menjadi 10 provinsi. Khusus untuk Pulau Sumatera, dibagi menjadi 3 provinsi besar, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Dalam pembagian inilah, Aceh, bersama dengan wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli, dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Penghapusan status Aceh sebagai provinsi tentu saja menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat Aceh. Banyak tokoh, ulama, dan pejuang yang merasa dikhianati atas keputusan sepihak dari Jakarta tersebut. Mereka merasa bahwa perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan Republik Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan tidak dihargai. Sebaliknya, justru Aceh dianggap sebagai bagian administratif biasa di bawah Provinsi Sumatera Utara. Namun, di tengah kekecewaan rakyat Aceh terhadap keputusan pemerintah pusat, muncul pula kelompok-kelompok yang justru mendukung pembubaran Provinsi Aceh. Salah satu kelompok yang secara terang-terangan menolak keberadaan Provinsi Aceh adalah organisasi bernama Badan Keinsyafan Rakyat atau BKR. Organisasi ini didirikan di Lamteumen, Aceh, pada tanggal 4 April 1951. Tokoh yang memimpin BKR adalah Teku Ali Lamlagang. Nama Teku yang melekat pada dirinya menunjukkan bahwa ia berasal dari kalangan Ule Balang, golongan aristokrat atau bangsawan feodal di Aceh yang selama masa penjajahan Belanda mendapatkan berbagai hak istimewa atau privilege. Setelah Indonesia merdeka, status dan pengaruh kaum Ule Balang merosot drastis karena masyarakat Aceh lebih menghormati para ulama dan pejuang yang benar-benar berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, pembentukan BKR sesungguhnya merupakan upaya golongan Ule Balang untuk kembali mendapatkan pengaruh politik dan sosial yang telah hilang. Melalui organisasi ini, mereka menyuarakan penolakan terhadap status Provinsi Aceh dan justru mendorong pemerintah pusat agar sepenuhnya memasukkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Dalam salah satu maklumat resminya, BKR bahkan mendesak pemerintah pusat untuk memecat para pejabat yang berani menentang keputusan pembubaran Provinsi Aceh. Tuntutan ini jelas-jelas menunjukkan posisi politik BKR sebagai organisasi yang pro terhadap pemerintah pusat dan anti terhadap aspirasi sebagian besar rakyat Aceh yang menghendaki otonomi provinsi. Situasi politik di Aceh pun semakin memanas, terutama menjelang kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada bulan Juli 1951. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung dinamika sosial politik yang berkembang di Tanah Rencong. Namun, kenyataannya, kunjungan tersebut tidak meredakan ketegangan yang ada. Sebaliknya, berbagai kelompok yang menghendaki kembalinya Provinsi Aceh justru semakin berani menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, desakan BKR bukan satu-satunya tantangan bagi perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan status provinsinya. Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kala itu tengah membangun kekuatan politik di berbagai daerah Indonesia,
juga ikut mengecam keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan kembali status provinsi. PKI menilai bahwa gerakan di Aceh yang menuntut otonomi provinsi merupakan bentuk pemberontakan yang harus diberantas. Lebih jauh lagi, PKI bahkan mengaitkan aspirasi rakyat Aceh tersebut dengan rangkaian pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di TII yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Aceh. PKI menuduh bahwa gerakan rakyat Aceh yang menuntut provinsi merupakan bagian dari skema besar pemberontakan di TII yang dipimpin oleh Sekar Maji Maridjan, SM, Kartosuwirjo, tokoh yang memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, di Jawa Barat. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana, sebab dalam waktu yang hampir bersamaan, pemberontakan di TII memang mulai menyebar ke wilayah Aceh di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureweh. Bagi sebagian masyarakat Aceh, pemberontakan itu bukan semata-mata gerakan keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk kekecewaan atas perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh, khususnya setelah dicabutnya status Provinsi Aceh. Dengan demikian, perjuangan rakyat Aceh untuk mendapatkan kembali status sebagai provinsi tidak hanya berhadapan dengan pemerintah pusat, tetapi juga dengan kekuatan politik dalam negeri seperti BKR dan PKI yang memiliki kepentingan masing-masing. Sementara itu, resistensi dari kalangan ulama dan masyarakat Aceh terus membara. Mereka merasa telah dikhianati oleh negara yang mereka perjuangkan mati-matian selama masa revolusi. Konflik politik ini menjadi cikal bakal rangkaian pergolakan yang akan terus membayangi hubungan Aceh dengan Jakarta selama beberapa dekade ke depan, hingga akhirnya diselesaikan melalui jalan damai puluhan tahun kemudian. Dalam Harian Rakyat, media resmi Partai Komunis Indonesia, PKI, terbitan 24 September 1953, PKI dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap pemberontakan yang terjadi di Aceh. Dalam pernyataannya, PKI menuliskan, "Satu-satunya jalan bagi pemerintah adalah bersatu dengan rakyat menghancurkan separatis ini. Dalam hubungan ini, PKI menyatakan dengan jujur dan ikhlas bahwa PKI berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah Republik Indonesia dalam menghancurkan Darul Islam di Aceh, Jawa Barat, dan di mana saja." Pernyataan tersebut menunjukkan posisi PKI sebagai salah satu kekuatan politik yang mendukung penuh langkah pemerintah pusat untuk memberantas gerakan separatis di TII, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di wilayah lain seperti Jawa Barat. Bagi PKI, gerakan separatis tersebut merupakan ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan harus ditumpas tanpa kompromi. Situasi politik dan keamanan di Aceh pada saat itu memang sangat kacau. Ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap keputusan pemerintah pusat yang menghapus status Provinsi Aceh berkembang menjadi gelombang perlawanan, yang kemudian terakumulasi dalam gerakan bersenjata Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di TII di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureweh. Pergolakan ini mencapai puncaknya pada 20 September 1953, ketika Teungku Daud Beureweh secara resmi menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII yang diproklamirkan oleh SM Kartosuwirjo di Jawa Barat. Namun ketegangan itu perlahan mulai mereda setelah pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk mengakomodasi tuntutan utama masyarakat Aceh, yakni pengakuan kembali status Aceh sebagai provinsi. Langkah ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Undang-undang ini disahkan untuk memberikan solusi permanen atas masalah politik dan status Aceh dalam kerangka NKRI. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24/1956 disebutkan, daerah Aceh yang melingkupi kabupaten-kabupaten, 1 Aceh Besar, 2 Pidi, 3 Aceh Utara, 4 Aceh Timur, 5 Aceh Tengah, 6 Aceh Barat, 7 Aceh Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera Utara, dimaksud dalam peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tingkatan pertama dengan nama Provinsi Aceh. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, Provinsi Aceh resmi berdiri kembali sebagai entitas administratif yang otonom, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Keputusan ini membawa harapan baru bagi rakyat Aceh. Setelah bertahun-tahun mengalami gejolak politik, kini pembangunan dapat kembali diarahkan dengan lebih terorganisir. Pemerintahan provinsi mulai membenahi diri untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bila ditarik ke belakang, pembubaran Provinsi Aceh pada awal 1950-an memang tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembubaran tersebut bersamaan dengan kembalinya Republik Indonesia dari bentuk Negara Serikat Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950.
RIS bubar, dan sebagai konsekuensinya, berbagai penataan ulang wilayah administrasi negara dilakukan. Dalam proses itu, Aceh kehilangan statusnya sebagai provinsi dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara melalui Perpu Nomor 5/1950. Keputusan tersebut memicu gelombang ketidakpuasan di kalangan rakyat Aceh. Kekecewaan masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui saluran legal formal, melainkan juga melalui aksi-aksi pemberontakan bersenjata yang dinilai sebagai bentuk makar oleh pemerintah pusat. Salah satu bentuk nyata dari perlawanan itu adalah keterlibatan sebagian masyarakat Aceh dalam gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DTI), yang merupakan sayap militer dari Negara Islam Indonesia (NI). Gerakan DTI di Aceh secara resmi meletus pada 20 September 1953 dan berlangsung hingga tahun 1957. Dalam menghadapi pemberontakan DTI di Aceh, pemerintah pusat menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan gerakan serupa di wilayah lain, seperti di Jawa Barat. Jika terhadap SM Kartosuwirjo pemerintah melakukan tindakan represif hingga akhirnya dieksekusi mati, maka kepada Teungku Muhammad Daud Beureue pemerintah lebih memilih jalur persuasif. Teungku Daud Beureue diperlakukan secara terhormat karena posisi dan pengaruhnya yang sangat kuat di kalangan masyarakat Aceh, baik sebagai ulama, pejuang, maupun tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif untuk menenangkan situasi di Aceh. Dengan diakuinya kembali Provinsi Aceh melalui UU Nomor 24 tahun 1956, perlahan-lahan stabilitas politik dan keamanan mulai kembali. Pemerintah pusat akhirnya menyadari bahwa mengabaikan aspirasi lokal, apalagi yang menyangkut identitas dan kehormatan sebuah daerah, hanya akan memperburuk hubungan antara pusat dan daerah. Kasus Aceh menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi, penghormatan terhadap sejarah perjuangan daerah, serta kesediaan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyatnya. Meskipun pemberontakan DTI di Aceh secara resmi baru berakhir beberapa tahun kemudian, pengakuan status Provinsi Aceh telah menjadi langkah awal yang krusial menuju rekonsiliasi dan pembangunan kembali Tanah Rencong. Sejak saat itu, Aceh kembali berbenah, menata pemerintahan daerahnya, membangun infrastruktur, serta memperkuat kembali peran strategisnya sebagai salah satu daerah penting di wilayah barat Indonesia. Namun, sejarah panjang pergolakan Aceh tidak berhenti di situ. Di dekade-dekade berikutnya, Aceh akan kembali menjadi pusat pergolakan politik yang lebih kompleks. Namun semua itu berakar dari sejarah panjang perjuangan mempertahankan martabat, otonomi, dan harga diri rakyat Aceh. Karut-marut kondisi politik dan keamanan di Aceh akhirnya mulai mereda setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengembalikan status Aceh sebagai sebuah provinsi. Payung hukum ini lahir di bawah pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, dengan Ali Sastro Amidjojo sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 24 November 1956, disahkan pada 29 November 1956, dan resmi diundangkan pada 7 Desember 1956. Langkah monumental ini menjadi titik balik bagi Aceh. Setelah melalui masa penuh gejolak dan ketidakpastian, roda pemerintahan Provinsi Aceh kembali berputar. Pada awal tahun 1957, tepatnya tanggal 2 Januari, Ali Hasjmi dilantik sebagai Gubernur Aceh pertama pasca pengesahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 oleh Menteri Dalam Negeri kala itu, Sunario. Dengan pelantikan tersebut, secara administratif Provinsi Aceh mulai berfungsi kembali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pintu gerbang Selat Malaka ini pun siap untuk melanjutkan langkahnya dalam pembangunan daerah. Tak berselang lama setelah pembentukan kembali Provinsi Aceh, pergolakan bersenjata yang dipimpin oleh DTI berhasil diselesaikan melalui pendekatan persuasif yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Perundingan menuju kesepakatan ini dilaksanakan pada awal April 1957, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dalam suasana penuh hikmah itulah, tercapailah kata sepakat antara pihak pemerintah dengan para tokoh DTII di Aceh. Pergolakan bersenjata yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun resmi berakhir. Bunyi Ikrar Lamteh yang diikrarkan pada 7 April 1957 menegaskan komitmen masyarakat Aceh untuk kembali bersatu membangun daerah dalam bingkai NKRI. Kami putra-putra Aceh, di pihak manapun berada, akan berjuang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi kehormatan agama Islam, menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh. Dengan berakhirnya pemberontakan tersebut, kondisi politik dan keamanan di Aceh perlahan mulai stabil.
Perdamaian yang dicapai melalui dialog ini menjadi salah satu contoh keberhasilan pendekatan persuasif yang ditempuh oleh pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik internal, tanpa harus menggunakan pendekatan kekerasan yang justru bisa memperpanjang luka sejarah. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan Aceh pun mulai diarahkan, salah satunya dalam bidang pendidikan, yang kelak menjadi salah satu unsur keistimewaan Aceh. Salah satu langkah awal yang monumental dalam pembangunan pendidikan di Aceh adalah pendirian kawasan kota pelajar dan mahasiswa Darussalam. Proyek ini dirancang sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi di Aceh. Kota pelajar Darussalam kemudian menjadi cikal bakal berdirinya dua institusi pendidikan tinggi yang kini menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Ar-Raniri, yang kini berstatus sebagai Universitas Islam Negeri atau UIN Ar-Raniri, dan Universitas Syah Kuala, yang saat ini merupakan universitas terbesar dan tertua di Aceh. Keduanya menjadi simbol komitmen Aceh dalam bidang pendidikan, terutama dalam melahirkan generasi intelektual yang berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai keislaman. Selain pembangunan di bidang pendidikan, perhatian juga diberikan pada pelestarian kebudayaan. Menyadari pentingnya warisan budaya Aceh sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional Indonesia, pemerintah daerah bersama para tokoh masyarakat membentuk Lembaga Kebudayaan Aceh atau LKA pada 6 September 1957. Lembaga ini berpusat di Banda Aceh dan memiliki tujuan utama untuk menggali, meneliti, dan mempelajari kembali kekayaan budaya Aceh. Usaha tersebut dilakukan bukan hanya untuk melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga untuk memperkaya mozaik kebudayaan nasional Indonesia. Melalui LKA, berbagai upaya pelestarian seni tradisional, sastra, bahasa, hingga peninggalan sejarah mulai digerakkan secara sistematis. Langkah ini menjadi sangat penting dalam menjaga identitas budaya Aceh di tengah derasnya arus perubahan zaman. Dengan berakhirnya pergolakan bersenjata, dikembalikannya status Aceh sebagai provinsi, dimulainya pembangunan sektor pendidikan, dan didirikannya Lembaga Pelestarian Budaya, Aceh memasuki babak baru dalam sejarahnya. Masa-masa penuh ketegangan mulai digantikan oleh semangat pembangunan dan rekonsiliasi. Namun, kisah perjalanan Aceh belum berakhir di situ, sebab sejarah akan terus mencatat dinamika Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki peranan penting dalam membentuk perjalanan panjang Indonesia sebagai sebuah bangsa. Wujud nyata dari kebangkitan kembali semangat pelestarian budaya Aceh pasca pergolakan adalah diselenggarakannya Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA yang pertama kali pada 12 hingga 23 Agustus 1958. PKA menjadi tonggak penting dalam sejarah kebudayaan Aceh, karena di dalamnya dipertunjukkan beragam kekayaan seni dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Berbagai pertunjukan seni mewarnai PKA 1 ini, mulai dari seni drama yang mengisahkan sejarah Aceh, seni tari tradisional, hingga permainan rakyat yang syarat makna dan nilai kebersamaan, seperti Ratoh Duek, Pohda Boih, Didong, Ale Tunjang, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, digelar pula pameran yang memperkenalkan kekayaan lokal Aceh, mulai dari pakaian adat, hidangan khas Aceh, benda-benda kuno bersejarah, hingga beragam jenis perhiasan tradisional. Puncak dari rangkaian acara PKA 1958 adalah Pawai Akbar Kebudayaan, sebuah parade megah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Aceh untuk menampilkan kekayaan seni dan adat istiadat mereka. Tak hanya sebatas pertunjukan hiburan, PKA juga diisi dengan berbagai diskusi dan seminar yang membahas topik-topik penting terkait kebudayaan Aceh, seperti sejarah Aceh, perkembangan kesenian, bahasa dan sastra Aceh, hukum adat, serta adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Diskusi-diskusi tersebut menjadi wahana penting untuk merefleksikan identitas kultural Aceh di tengah dinamika zaman yang terus bergerak maju. Pekan Kebudayaan Aceh yang pertama ini turut mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Agama Republik Indonesia, Ilyas, hadir sebagai utusan resmi mewakili Presiden Soekarno, menunjukkan betapa pentingnya kegiatan ini bagi upaya pelestarian budaya nasional. Selain itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Priyono, juga hadir dalam PKA 1958. Bahkan, Priyono berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Taman Sari, yang dirancang sebagai Taman Kebudayaan Aceh. Pendirian taman ini menjadi simbol konkret dari niat serius pemerintah dan masyarakat Aceh untuk terus merawat dan mengembangkan warisan budaya leluhur. Tahun 1958 pun dikenang sebagai tonggak awal dari upaya sistematis pelestarian budaya Aceh, setelah sebelumnya porak-poranda dihantam berbagai pergolakan politik dan militer. Dari sinilah semangat untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya Aceh kembali tumbuh, seiring dengan stabilitas yang mulai diraih di Aceh setelah masa-masa penuh konflik.
Sejak pembentukannya kembali pada tahun 1956, nomenklatur Provinsi Aceh sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan politik nasional dan daerah. Pada awalnya bernama Provinsi Aceh dari 1956 hingga 1959, kemudian berubah menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dari 1959 hingga 2001, lalu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari 2001 hingga 2009, hingga akhirnya kembali menggunakan nama Provinsi Aceh dari 2009 hingga sekarang. Perubahan nama-nama tersebut mencerminkan dinamika perjalanan politik Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun terlepas dari dinamika administratif tersebut, satu hal yang tetap konsisten adalah dedikasi dan peran besar Aceh dalam menjaga keutuhan NKRI. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, rakyat Aceh telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Perjuangan rakyat Aceh, baik melalui diplomasi, pengorbanan ekonomi, hingga pengorbanan jiwa raga di medan tempur, merupakan kisah yang layak ditulis dengan tinta emas dalam lembar sejarah bangsa Indonesia. Aceh bukan hanya bagian dari Indonesia, tetapi merupakan salah satu pilar penting yang turut menopang tegaknya NKRI hingga hari ini. Semangat Aceh untuk Indonesia telah terbukti sejak masa kemerdekaan, dan terus hidup dalam jiwa masyarakatnya hingga kini. Kini, masyarakat Aceh memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Dengan status Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan, rakyat Aceh memiliki peluang besar untuk mendorong kemajuan wilayahnya secara mandiri. Perjalanan sejarah telah menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang memberikan sumbangsih luar biasa bagi tegaknya NKRI. Oleh karena itu, semangat perjuangan para pendahulu yang telah dengan tulus berjuang demi kemerdekaan Indonesia harus terus dijaga dan dijadikan landasan moral dalam membangun masa depan Aceh. Dengan menghargai jasa-jasa para pejuang terdahulu, pembangunan Aceh dapat diarahkan sesuai dengan cita-cita luhur yang telah digariskan oleh para pendahulu. Negeri Indatu, tanah warisan leluhur, harus dibangun dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai historisnya. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Aceh bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Semoga arah pembangunan Aceh senantiasa sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan perjuangan para leluhur, sehingga Provinsi Aceh bisa terus maju, makmur, dan menjadi bagian penting dalam kejayaan Indonesia. Sebagai penegasan atas dasar hukum pembentukan Provinsi Aceh, tercatat dua pijakan penting dalam sejarah. 1. Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh, sebagai dasar awal pada tahun 1949. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Provinsi Sumatera Utara, yang secara resmi mengembalikan status Aceh sebagai provinsi tersendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua dasar hukum inilah yang menjadi tonggak berdirinya Provinsi Aceh, yang hingga kini terus berkembang menjadi salah satu provinsi penting di Indonesia. Perjalanan panjang Aceh untuk kembali diakui sebagai provinsi bukan sekadar soal administrasi pemerintahan. Ini adalah soal kehormatan, sejarah, dan janji kepada para leluhur. Aceh bukan daerah pemberontak, tapi daerah yang menjaga marwah Republik ini sejak awal kemerdekaan. Jika Anda merasa kisah perjuangan ini layak untuk diketahui oleh lebih banyak orang, bantu kami menyebarkannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Serta bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar kita bisa terus membahas isu-isu penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.